Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan gaya bahasa karya tulis ilmiah. Gaya bahasa karya tulis ilmiah. Sebelum menulis karya tulis ilmiah, ada 7 hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan gaya bahasa yang tepat. Pertama, tulislah sesuatu dengan jelas dan buatlah kalimat sesederhana mungkin. Kedua, lebih baik membuat 2-3 kalimat lebih pendek dalam menjelaskan suatu ide. Ketiga, gunakan paragraf yang pendek. Keempat, hati-hati dalam penggunaan terminologi. Berikan definisi terminologi ilmiah supaya pengertiannya tidak meragukan. Kelima, gunakan tata bahasa dan ejaan yang benar. Keenam, usahakan kalimat aktif. Ketujuh, beri nomor bab, subbab, tabel, gambar dengan sistem yang sederhana. Syarat bahasa karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu baku. Struktur kaidah yang digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia atau aturan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar secara struktur kalimat maupun kata. Sama halnya juga untuk pemilihan aturan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaannya. Yang kedua yaitu logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga yaitu kuantitatif. Selain bahasa baku dan logis, keterangan atau pendapat yang dikemukakan dalam tulisan juga harus dapat diukur secara pasti, benar, dan tepat. Yang keempat yaitu tepat. Secara tepat di sini artinya ide dan pendapat yang digunakan harus sesuai dengan ide yang diungkapkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda, bersifat samaran atau memiliki banyak arti. Yang kelima yaitu denotatif. Denotatif memiliki maksud bahwa kata yang digunakan dipilih sesuai arti yang sesungguhnya, tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu sebenarnya objektif. Yang keenam yaitu ringkas. Ringkas di sini artinya ide dan gagasan diungkapkan melalui kalimat pendek, sesuai dengan kebutuhan dan padat dalam arti. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan dan panjang. Yang ketujuh yaitu runtun. Runtutan di sini artinya ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatan yang dimilikinya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf yang ditulis. Bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu jika apa yang dimaksudkan dapat dipahami dan dengan tepat dapat diterima oleh orang yang menerima bahasa tersebut. Dengan kata lain, bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif dalam penyampaian. Keefektifan komunikasi lebih banyak ditentukan oleh situasi, waktu, tempat, dan lawan bicara. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa formal atau non-formal, bergantung pada konteksnya. Ciri bahasa karya tulis ilmiah. Ada 3 ciri bahasa karya tulis ilmiah. Yang pertama, bahasa ilmiah harus tepat dan tunggal makna, tidak remang nalar ataupun mendua atau tidak ambigu. Yang dimaksud tidak ambigu adalah tidak bermakna ganda. Contohnya, penelitian ini mengkaji teknik pertajaman objek yang efektif dan efisien. Kata pertajaman di sini adalah kata yang tidak baku. Jadi pertajaman dirubah menjadi penajaman sehingga menjadi kata yang baku. Dan kalimat yang benar, penelitian ini mengkaji teknik penajaman objek yang efektif dan efisien. Yang kedua, bahasa ilmiah mendefinisikan secara tepat istilah dan pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan. Yang ketiga, bahasa ilmiah itu singkat, jelas, dan efektif. Contohnya, tulisan ini dilakukan dengan maksud untuk membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Jadi, kata yang di dalam kurung sebaiknya dihilangkan. Dan kalimat yang benar adalah tulisan ini membahas kecenderungan teknologi informasi menjelang abad ke-21. Ada beberapa ciri laporan yang ditulis dengan baik. Yang pertama, komunikasi yang jelas lewat tata tulis yang baik. Yang kedua, alur pernyataan yang mulus dengan kontinuitas yang terpelihara.
antara gagasan yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, hemat kata-kata. Yang keempat, kata-kata yang komunikatif dan tidak bermakna ganda. Yang kelima, tidak menggunakan kata-kata yang sensitif, stereotipe, dan sara. Yang keenam, menggunakan fakta serta deduksi dan induksi yang didasari dengan fakta. Yang ketujuh, tidak bisa dalam memilih fakta demi menciptakan kesan tertentu. Tanda baca. Tujuan tanda baca adalah memastikan kejelasan dan readability suatu tulisan. Tanda baca memperjelas struktur kalimat, memisahkan beberapa kata, dan mengelompokkan yang lain. Menambah makna pada tulisan. Tanda baca yang umum digunakan, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat yang terlalu banyak menggunakan tanda baca seringkali menandakan kalimat tersebut harus ditulis kembali. Ringkasan, salah satu bentuk dokumen ilmiah yang sangat penting adalah karya tulis ilmiah. Tata penulisan karya tulis ilmiah adalah cara menyusun tulisan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil suatu kajian ilmiah, yang meliputi penggunaan bahasa, pengurutan materi tulisan, dan bagaimana cara naskah itu ditampilkan. Jenis karya tulis ilmiah berdasarkan capaian akademis, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah. Berdasarkan forum, artikel ilmiah, kertas kerja, dan buku ajar. Laporan penelitian. Sekian dari kami. Kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.